Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Suara Minang TV bersua kembali kita pada siang hari ini bertempat di Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luhak Agam. Masyarakat yang berasal dari Kabupaten Agam yang tergabung dalam Ikla memeriahkan Idul Adha 1446 Hijriah bersama-sama di Rumah Gadang dengan melakukan pemotongan hewan kurban yang pada hari ini tanggal 7 Juni 2025 atau bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sama-sama kita saksikan kesibukan masyarakat Ikla mulai dari tadi pagi telah melakukan pemotongan hewan kurban dan saat ini dilakukan mencincang, kalau orang Ngawak istilahnya dipotong kecil-kecil yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Ikla yang ada di Kota Batam yang hadir pada siang hari ini. Kita lihat di setiap sudut banyak orang Ngawak berkumpul. Mungkin kita sambil mencari ketua panitia. Mana ketua panitia? Pak Sabriman. Kita wawancara kita dulu nak. Siapa pendamping kau? Oke, Dunsana Suara Minang TV, kita temui ketua panitia kurban warga Ikla Kota Batam. Pak Sapriman. Ya Pak. Mungkin bisa dicari tuan seketek. Baak Iko bisa terjadi di Rumah Gadang. Alhamdulillah Ikla beserta Ika-Ika dan Ika Kenagarian madukan kurban di Rumah Gadang Ikla dengan kotas 7 Baso C Ikla 1. Jadi kotas ini berasal dari Tiratang Kamang. Kenagarian Tiratang Kamang. Ada bara hewan kurban yang tahun gini? 9. Dari mana saja Pak? Dari Baso 1 ekor. Dari Kenagarian Baso Cie. Ika. Ika Baso. Ya. Ikatan keluarga Baso Cie. Terus 7 Satu. Terus Ikatan ke Luhak Agam 1. Luhak Agam Cie. Kotas 7 ekor Kenagarian kotas. Kotas Kenagarian. Bara nan dapat diprediksi, bara tumpui. Kalau di sekitar 1.500 lah. 1.500. Sekitar 1.500 buku Total. yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Ikla Dan warga sekitar. Oke, Iko program baru berjalan atau alah sekian tahun dilaksanakan? Iko programnya lah berkelanjutan. Berkelanjutan. Dari Ikla berdiri. Dari saja Ikla berdiri. Insyaallah.
Jadi tahun kini kita laksanakan di Rumah Gadang. Iya dong ini. Sabalun-sabalunnya di mana kita laksanakan? Ada Tetap di Rumah Gadang juga. pertama di Pelita dulu, Pelita. Pelita. Awal Pelita. Awal Pelita, setelah itu Di Rumah Gadang. di Rumah Gadang. Oke, Pak Sapriman. Apa sabananya yang ditargetkan oleh Ikhlas sendiri dengan membuat acara seperti itu? Pertama meningkatkan tali silaturahim antar sesama warga Ikla, warga sekeliling. Ya, Yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Ikla itu sendiri. oke. Mungkin labiannya mau serahkan lo ke Boleh ya? perwakilan kenegarian. Oke, dengan dari Kotas. Kotas. Boleh Pak diceritakan Pak, kok sampai 7 ekor Jawi nan dibantai oleh Kotas gini kok? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Eko program dari tahun ke tahun, Pak. Jadi program Eko dari kota tekniknya dengan sistem tabungan kurban per bulan. Jadi lah diprediksi untuk tahun Eko dapat sekian sapi. Alhamdulillah, itulah terencana dari tahun ke tahun. Itu bara per bulan. Apanya, Pak? Tabungan kurbannya per bulan bara? Oh, tahun lalu 3.500.000. Kalau kini kok per orang ya, per orang dulu. Kini kok 3.600.000. Per bulannya tergantung yang kemampuan. menabung. Bisa 100, bisa 500, bisa 300, terserah. Bara banyak peserta dari Kotas sendiri. Dari 7 ekor, apakah memang ada yang satu keluarga 1 ekor atau yang memang 1 ekor itu 1 ekor Jawi untuk 7 orang? Alhamdulillah pada tahun patang juga ada. Dan dari 7 ekor sapi itu 6 ekor sapi 1 orang, 1 keluarga, yakni Pak Zulkarnain dan keluarga. Yang 6 ekor sapi itulah warga Kotas. Oh, warga Kotas. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Ikhlas selalu berkelanjutan dan yang dipikirkan bukan hanya warga Ikhlas tetapi masyarakat sekitar. Terima kasih banyak. Oke, Dun Sanak Suara Minang TV. Itulah tadi 10 menit. Tapi kita agak sigi-sigi ke dalam. Harus kita caliaknya di dalam, jangan hanya orang membantai. Beko awak kanelo bendet de gara-gara dagiang. Kita cari lo bundok kanduang. Bundok kanduang ko nan sibuk-sibuk kalau ndak di Kanayan nya protes. Nan sedang makan ko kita tembak dulu. Assalamualaikum Bundo. Kota paso nan makan-makan kota cila sekete Ane. Apa sambal tu? Macam-macam. Oh, langko-langko. Oh, nek. Kau nak bajamba ko? Aku bajamba ko. Kau Bundo Kanduang Ikla. Oh, Kotas. Oh, Kotas. Oke. Tapi kan masuk Ikla nak. Ikla ya juga. Kotas ya juga. Itulah kemeriahan warga Ikla dalam merayakan Idul Adha 1446 Hijriah yang mereka laksanakan di Rumah Gadang Ikla bertempat di kawasan Marina, Kota Batam. Mungkin bisa kita cari, ada nampak Sekretaris Umum Ikla dan juga Ketua Harian Ikla. Pak Ilyas Karta dan Pak Revio. Mau tak kita skete dulu? Oke, Kehar. Batanya gitu ke Kehar dulu. Kegiatan nampaknya ala rutin dilaksanakan oleh masyarakat Ikla Kota Batam. Ya. Jadi, Mbak
Iko bisa menjadi sebuah rutinitas? Sejarahnya mungkin bisa diceritakan. Iya, iya. Terima kasih banyak. Suara Minang TV luar biasa hadir di Rumah Gadang Ikla. Kegiatan kurban bersama lah dari periode awal berapa tahun yang lalu, mungkinlah 15 tahun yang lalu 3 kali ketua itu aktif dilaksanakan. Mulai dari dulu Ikla Rumah Gadang Golonado, kan tuanya masih di Pelita, zaman ketua Pak Erwin, itu Ikla lah mengadakan kurban. Itu memang kegiatan turun-temurun dari tahun ke tahun menunjukkan kekompakan Ikla. Memang ada seluruh kecamatan-kecamatan di Ikla yang terlibat, tapi alhamdulillah ada selalu. Terbungku memang kami selaku pengurus Ikla tetap mengajak sanak kita di kecamatan lain untuk bergabung, memotong bersama-sama di Rumah Gadang, menunjukkan kekompakan kita bersama warga Ikla di Batam. Tentu sanak kita yang lain banyak juga yang mengadakan kegiatan di tampeknya masing-masing, mungkin di perumahan, mungkin di paguyuban di lingkungan ini. Tapi banyak juga yang bergabung di Rumah Gadang Ikla. Alhamdulillah hari ko rami dari Kotas, alhamdulillah ada 9 ikut, 8 ikut tadi itu. Dari Baso ada, dan Ikla sendiri ada. Nah, memang kami selaku pengurus Ikla, terima kasih kepada warga Ikla yang ada di Batam, telah bersama-sama menunjukkan kekompakan kita di Rumah Gadang. Itu. Kami kan baru mengetahui kalau ternyata memang itu ada merupakan kegiatan rutin warga Ikla. Target yang dicapai itu sebenarnya apa? Bukan hanya berkurban, bukan hanya berkurban. Ya, kalau berkurban itu sebenarnya intinya kan niat dari peserta kurban. Tapi keutamaan kita adalah kebersamaan warga Ikla, kekompakan yang kita jago. Kita berdirantau, kita kalau ada sanak sesungguhnya. Itu yang kita harapkan dari kurban di Rumah Gadang. Kita masuk kegiatan lain juga itu. Kalau berkurban itu niat dari peserta kurban. Tapi kita mengelola Ikla itu supaya kebersamaan itu nampak di warga kita Rumah Gadang Ikla. Itu sesungguhnya sebenarnya. Jadi Ikla memfasilitasi bagi IKA-IKA kecamatan dan kenagarian yang ada di Kabupaten Agam untuk melaksanakan perayaan kurban di Rumah Gadang Ikla. Betul. Ya, kebetulan memang Ikla bukan Agam saja, Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi juga masuk Ikla. Kota Bukit Tinggi masuk dalam Ikla. Memang bagian dari Ikla itu. Jadi memang kita selalu mengajak sanak kita untuk ikut bersama-sama, yaitu untuk menjaga kekompakan di rantau. Supaya nampak pula memang insya Allah kalau Rumah Gadang Ikla yang ada di Batam, di Minang. Semoga kabupaten kota lain juga berdiri juga naknya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi dengan kekompakan itu kan nampak gitu dari orang rantau daerah lain bahwa luar biasa orang Minang di Batam. Itu intinya. Betul. Oke, Kehar, kok awak nyebut Kehar atau Pak Review, kok terserah lah nak hariannya. Tahun buku, apakah ada target yang akan dicapai oleh Ikla sendiri dengan memberikan masukan maupun edaran kepada masing-masing IKA kecamatan maupun kenagarian? Ya, kami pengurus Ikla tentu selalu menghimbau ketua kecamatan untuk selalu kepada dari awal dari rencanakan kami. Rencana kami menghimbau pengurus nanti ke ketua kecamatan, keturunannya betul ketua kecamatan ke kenagariannya masing-masing untuk memulai dari awal menabung berkurban. Semoga turun muku semakin ramai hendaknya, semakin kompak juga orang Ikla. Itu harapan pengurus sebenarnya. Kok awak ke Josekum dulu sekjen kita kok luar biasa, tahun itu keren habis. Keren habis. Ya, beliau semangat luar biasa. Hadup kegiatan Ikla, beliau luar biasa di paling mungku tak. Kita tembak sekjen dulu nak. Itu lebih berjak. Pak Ilyas Karta selaku Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Luar Agam. Iko kan merupakan kesinambungan dari program kerja yang memang direncanakan oleh kepengurusan Ikla yang baru. Mungkin ada seketik yang akan disampaikan oleh Sekum sendiri kepada masyarakat Ikla yang ada di Kota Batam. Terima kasih Pak Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi lah disampaikan sama Pak Kahar sadawanya, teman. Tadi itu kami ada diskusi seketik agar nanti lebih meriah. Nanti Ikla mungkin akan menghimbau ke IKA-IKA yang di bawah Ikla itu untuk memulai program tabung kurban. Mungkin tahun mungko Ikla itu tidak mengadakan kurban, cuma memfasilitasi. Jadi IKA-IKA keseluruhnya ikut. Jadi tambah kompak. Ini kan ada beberapa IKA. Kalau bisa seluruh IKA itu ikut bergabung
berkorban di siko gitu. Sebenarnya warga Minang khususnya agamku luar biasa kini. Selain hanya berkorban di masjid masing-masing, pun ikut berkorban di paguyuban gitu. Di paguyuban. Jadi banyak yang ikut 2 kali berkorban. Jadi artinya apa? Artinya banyak warga Ikla itu yang ingin supaya paguyuban atau organisasi Minang yang ada di Batam itu nampak kekompakannya gitu. Jadi mereka selain ikut di perumahan masing-masing pun ikut di korban di paguyuban gitu. Jadi kedepannya mungkin insya Allah kalau seluruh IKA membuat program seperti apa yang disampaikan Kahar tadi, orang rasa minimal 20 ekor bisa mungkin tahun depan untuk kurban gitu. Mudah-mudahan. Insya Allah nanti kita akan himbau lah ke IKA-IKA. Kok target kalau yang ambo dapat dari panitia tadi sekitar 900 sampai 1.500 bungkui khusus untuk masyarakat Ikla maupun warga sekitar. Iya. Mungkin dari Ikla sendiri sebagai induk organisasi dari IKA-IKA kecamatan maupun kanagarian, apakah ada perencanaan-perencanaan lain, karena Iko kan masuk dalam sebuah kegiatan sosial, program kegiatan sosial dari Ikla sendiri. Betul. Rencana lain terkait juga kurban atau apa? Terkait sosialnya lah, bukan hanya kurban. Oh iya, selama aku program sosial yang berjalan dari zaman dulu Ikla itu bukan hanya korban, banyak ada yang sakit, kemalangan, meninggal, atau ada permasalahan yang perlu dibantu oleh paguyuban, itu Ikla selalu tampil di setiap permasalahan warga agam yang ada di Kota Batam. Tentunya setelah kami mendapatkan informasi gitu, setelah kami mendapat informasi, kami selidiki, kami cek, itu kalau memang perlu ditangani, kami tangani. Nah, itulah sebagai salah satu program sosial Ikla dan tugas dan fungsi Ikla di Kota Batam lah. Untuk masyarakat sekitar, apakah memang masyarakat yang ada di seputaran rumah gadang Ikla atau memang ada yang di tempat lain yang akan merasakan hewan kurban dari warga Ikla itu sendiri untuk tahun kini? Untuk tahun kini mungkin tidak jauh beda dari tahun lalu. Masyarakat sekitar Sekitar rumah gadang yang datang kemari itu insya Allah kami akan siapkan selain dari kupon yang Allah ditentukan untuk warga Ikla sendiri gitu. Ada dipersiapkan juga untuk warga-warga masyarakat sekitar yang datang. Dan itu kebanyakan memang yang di sekitar Siko. Daerah sekitar rumah gadang ya? Rumah gadang. Oke, terakhir Pak Ketua, Siko dulu. terakhir Oi. Pak Sekum, kama ketum awak kok? Nah itu mohon maaf tadi ketum dari 2 hari yang lalu ketum lah info ke kami. Kebetulan beliau pun menjadi ketua panitia kurban di masjid tempat beliau tinggal. Di Sungai Pane. Pas hari pemotongan. Hari pemotongan. Jadi ketum mendelegasikan ke ketua panitia Mas Sapir. Kok tangan kanan beliau kok. Ambo tangan kirinya. Tangan kiri. Ya. Ketum kok. Ada lo tangan kanan, tangan kiri ya. Jadi ketum malah menyampaikan bentuklah panitia, kelola elok jangan sampai ada masalah. Ambo tidak bisa hadir sebab kebetulan menjadi ketua panitia kurban pulau di Aniklas di aku tahu di komplek perumahan beliau. Oke. Cuman tetap ketum dia tadi mantau tadi kok telepon. Ayo, ketum juga titip salam tadi ke seluruh warga yang hadir dan umumnya warga Ikla dari Kota Batam lah. Memang selain dari Ikla sendiri, Dunsanak Suara Minang TV, Ikatan Keluarga Kota Padang pun melaksanakan pemotongan hewan kurban yang bertempat di Masjid Al-Amin Tembesi. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan Ikla, IKPK, IKA Kabupaten Kota yang lain juga tergerak hati untuk membuat kegiatan yang sama memeriahkan Idul Adha. Menyinggung seketek, tahun kapatang IKSB ada pelaksanaan kurban. Iya, ada ya. Tahun kapatang ada IKSB. Tahun kini mungkin bisa Ikla mencari-cari info. Itu bukan ranah kami lah. Tidak ranah lah. Tidak bisa kami menjawab dong. Dapat informasi. Itu ketua kami itu. Jadi selanjutnya sama IKSB. Ya, karena tahun kapatang IKSB melaksanakan pemotongan hewan kurban di lokasi lahan yang disengketakan dan alhamdulillah lahan itu sendiri sudah menjadi hak miliknya IKSB. Dan mudah-mudahan kita sadalanyo Dunsanak Suara Minang TV juga sebagai informasi
bahwasanya Ikatan Keluarga Sumatera Barat telah resmi menjadi pemilik yang sah atas lahan yang kemarin disengketakan antara Yayasan Pagaruyung dengan IKSB Kota Batam yang bertempat di Batam Center atas putusan banding yang dikeluarkan oleh PT UN Medan. Oke, Dunsana Suara Minang TV, demikian liputan khusus kami dari Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam di kawasan Marina. Closing statement terakhir mungkin ada dari Ketua Panitia. Kita persilakan. Ya, terima kasih kepada keluarga ikhlas keseluruhannya yang hadir pada hari ini, yang telah melaksanakan kurban di Rumah Gadang. Itu aja, terima kasih. Mungkin ada dari Sekum maupun Kehar. Cukup lah ketua Cukup ya. Kehar. Ya, harapan kita di rantau, baik dari IKLA, baik IKA kabupaten yang lain, mari kita jaga kekompakan. Terima kasih, Suara Minang TV luar biasa. Oke, Dunsana Suara Minang TV, itulah liputan singkat kami dari Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam yang berada di kawasan Marina. Meriahnya Idul Adha, warga IKLA Kota Batam dengan melakukan pemotongan 9 ekor sapi hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada warga IKLA Kota Batam dan juga masyarakat sekitar yang berada di sekitar lingkungan Rumah Gadang IKLA. Ada lupa je. Apa yang lu poce itu? Yang terlibat dalam kegiatan Hariko itu kita ada bundo-bundo kanduang. Bundokan doang, Bundo kanduang IKLA, bundo kanduang Kanagarian, atas Kanagarian kecamatan. untuk khusus menghandle masalah konsumsi. Alhamdulillah banyak gulai kambing gini kok yang Jadi bisa bawa pulang tuh? oh boleh ya. Untuk SMTV boleh lah. Enggak, kalau SMTV kata boleh bawa gulai kambing pulang. Boleh ya. Masih banyak sisanya. Kalau lampu gulai kambing kami bawa pulang kok. Yang kedua, terima kasih juga ke yang ujung tombak gitu. Rang Mudo Agam. Rang Mudo Agam. Luar biasa. Yang di Lupon tuh. Tidak bisa dilupakan, kamu Nggak juga. bisa Lupon tuh. Yang diketuai Udah Rahmat ya. Seharusnya Ketua Rang Mudo Agam minta sepatah patah katanya mana? Mailang lo ya nak, Ketua Orang Mudo. Ayo mailang Ketua Orang Mudo Agam. Dia sibuk. Jadi Ya, sibuk. itulah ujung tombak itu Ujung tombak. yang mengeksekusi sapi yang dikorbankan itu. Tanpa Rang Mudo mungkinlah keteteran kita pakar ya. Iyalah, tujuh ikut mah. Mantap. Enggak ada tuh. Ada yang sedang sibuk. Jadi itu takut lupa. Jadi selain dari IKLA ada bundo kanduang dan Rang Mudo yang mensupport kegiatan Niko. Jadi menurut itu kira-kira semoga tahun besok lebih meriah. Terima kasih Pak Fred. Oke, Dunsana Suara Minang TV, sekian liputan khusus kami dari Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam yang berada di kawasan Marina, Kota Batam, meriahkan Idul Adha dengan melakukan pemotongan hewan kurban untuk masyarakat IKLA dan juga warga sekitar yang berada di sekitaran lingkungan Rumah Gadang IKLA. Demikian kami akhiri Suara Minang TV, suara urang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.